Gusti berpulang ke Sinuhun. Sama saya juga terima kasih atas perhatian Is tinggi banget, Is. wartawan atas dukanya, solidaritasnya. Yang pertama saya ucapkan maafkan Gusti kalau dalam sikapnya, candaannya mungkin tanpa dia sadari ada yang melukai teman-teman semua, para artis, para seniman lain semuanya, dan para wartawan juga. Maafin Gusti. Kedua, tolong banget doakan Gusti ya, supaya lapang kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan husnul khotimah ya teman-teman ya. Oke. Ini memang makanya saya nggak percaya waktu ditelepon di jam berapa ya, saya lupa, jam 7:30 atau jam berapa, jam 7-an ya, jam 7-an saya nggak percaya. Saya bahkan video call sama dokternya dan saya nggak nangis. Kenapa? Saya paling pingsan aja gitu kan, paling pingsan aja, karena di situ saya tetap berpositif thinking gitu, berpositif thinking ada keajaiban Allah gitu. Walaupun dibilangin sudah nggak ada nabinya di kamar mandi, itu sudah nggak ada, tapi saya tetap positif thinking ya kan, boleh dong sebagai manusia berharap kan, namanya seorang itu ya. Aku berharap ya Allah biarkan semua orang pada nyiapin semuanya, tapi saya yakin kalau engkau menghendaki ya, itu makanya saya di perjalanan saya kuat untuk menjemput Gusti, karena saya berharap, saya zikir terus berharap ya ada keajaiban Allah ya, ada keajaiban Allah ya, jika Allah berkehendak kan semuanya bisa kan gitu ya. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana itu benar-benar nggak ada, dan ya saya nggak percaya ya, tumpah lagi sih. Penyebabnya mungkin apa kata dokter mungkin Bu? Pusing, sempat pusing, kata ada temennya kan yang bilang pusing sedikit juga pusing, terus setelah diagnosa dokter saya nanya, itu katanya ini tensinya tinggi, terus jadi jantung. Tapi sebelumnya sempat mengeluh berapa Ibu? Nggak ada, dia di Jumat itu kan bilang, "Ma, aku pulang hari Minggu." "Mas, kamu mau kemana?" "Nih siang ini aku mau acara sama Neru." Ya, ke Neru. Nah dari situ terus katanya ke Neru juga. Terakhir saya tanya tadi ke Galaxy, sempat meeting. Dan dari meeting di situ baru dia ke Bandung. "Ngapain Mas ke Bandung?" "Podcast mah." Ya. Oke, sampai ketemu Jumat, sampai ketemu Minggu. Udah itu aja, nggak ada tanda apapun, tidak tersirat, nggak ada sama sekali. Makanya saya nggak percaya. Tapi memang sebelumnya belum ada riwayat sakitnya, memang Nggak ada. Nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit tuh sih, nggak pernah sakit ya. Saya memang karena overweight itu ya, berat badannya itu, aku cuma bilang jaga pola makan ya Mas, aku bilang gitu. Bang nggak usah senyum ya. Jadi aku bilang, makanya ini buat teman-teman semua ya, tetap harus jaga pola makan ya, harus banget itu, karena tensi, kolesterol, asam urat itu semuanya dari kelebihan berat badan itu bisa hitungan waktu. Dan ini tolong ya, ini semua harus berterima kasih sama Gusti. Saya menyampaikan ya, jangan alah gue sehat, itu hitungan waktu. Saya dari tahun 2012 saya konsultan nutrisi juga, pasti itu. Jadi tolong jaga berat badan ya, ideal sesuai dengan tingginya. Dan pokoknya jaga berat badan, banyak makan sayur, dan gue jangan makan malam, jangan tidur malam sering-sering, karena fungsi hati itu saat menyaring darah, dipaksa kerja, batasi, paling telat itu jam 11, jam 12 sudah tidur, pagi baru bangun, subuh mending kerja jam 3 itu. Tolong buat semua teman-teman jaga, jangan sepelein hal ini. Memang bahwa itu memang takdir betul, tapi lebih baik kita menjaga gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih ya teman-teman. Ada firasat nggak sih Bu, mungkin keluarga yang merasakan atau apa mungkin? Iya, saya anaknya kan ceria banget ya, jadi firasatnya itu waktu lebaran aja. Ya, dia kan sangat sibuk, tapi waktu itu mamanya bilang, "Lebaran ini ayo kita keliling." Bahkan saya nggak ke
kakak saya juga nggak ke saya, tapi ke rumah orang-orang tua saudara-saudara kita semua. Jadi keliling sampai ke Serang Banten, ke Bogor, dan semuanya. Jadi kita tapi nggak pernah tahu itu akan terjadi. Dan sisi positifnya lagi ternyata Gusti itu udah merencanakan banyak untuk mamahnya yang nanti di hari ulang tahunnya seperti apa, udah bisa semua. Kalau Allah berkata lain ya sudah. Terakhir dia bilang, "Ma, ini kan lagi renovasi kamarnya. Habis ini aku renovasi kamar mandi. Habis ini aku renovasi ini yang kamar tamu mana tak kasih AC. Tak kasih AC man." Gitu. Terus pokoknya aku hanya mau fokus sama Vina, sama mama. Itu Sebagai anak sosok seperti apa sih Bu? Nggak pernah bikin sedih, selalu bikin ketawa, selalu bikin bahagia, nggak pernah bikin sakit hati, apalagi nggak pernah. Selalu kita kalau ngumpul itu yang ada ketawa bahagia, ketawa bahagia. Jadi dia nggak pernah dua sisi, tapi selalu satu sisi. Itulah pasti bahagia dan bahagia dari zaman kecil kecil itu nggak pernah ya. Saya kan punya adik ya. Saya nggak pernah dibikin pusing sama mereka berdua. Anak-anak yang benar-benar inilah anak-anak yang mau dan beneran serius. Saya nggak pernah seperti punya anak Mary berantem atau apa, nggak ada. Mesti di saat saya jatuh dulu dia tak suruh nyari duit ya, dia ngelesin dari SMA itu udah ngeles karena saya turun. Mesti sudah mulai cari uang gitu. Dia sambil sekolah waktu itu boarding school. Cikini dia udah mulai ngelesin vokal. Jadi dia udah terdidik mandiri juga. Masya Allah, ini berpulangnya banyak banget yang layak, banyak banget yang berbuka, dan juga karirnya lagi sedang naik daun. Iya. Makanya aku bilang aku ya Allah, aku menangis saya karena memang ini semua sudah takdir ya, sudah takdir. Tapi ya wajar ya seorang ibu lagi kehilangan gitu ya. Tapi saya akan banyak kita bahwa ini semua yang terbaik untuk Gusti, karena Gusti sudah diambil yang punya gitu. Makasih ya, saya maaf saya batin Gusti. Ibu terakhir tadi Ibu dengar kabar pertama kali dari siapa? Terus almarhum di kamar mandi sedang mau apa? Sedang berwudu kah atau apa? Saya kasih tahu karena langsung dokter yang ngomong. Ada temennya tapi nggak jelas, saya nggak mau tanya-tanya gitu. Doanya untuk ya. Oke Bu.